Duka atas wafatnya legenda AC Milan Franco Baresi di usia 66 tahun masih dirasakan keluarga besar Rossoneri. Ucapan belasungkawa terus mengalir, sementara para pendukung Milan mulai menyuarakan harapan agar jasa sang legenda dikenang melalui penghormatan permanen. Menurut berbagai laporan yang berkembang di Italia, salah satu usulan yang mendapat dukungan luas adalah mengabadikan nama Franco Baresi di fasilitas milik AC Milan. Opsi yang dibahas meliputi pemberian nama Baresi pada salah satu lapangan latihan klub hingga area tertentu di Stadion San Siro. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa manajemen AC Milan mulai mempertimbangkan sejumlah bentuk penghormatan untuk salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub. Jika terrealisasi, langkah ini akan menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian Baresi yang menghabiskan seluruh karir profesionalnya bersama Rossoneri. Gonzalo Ramos resmi bergabung dengan AC Milan dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Portugal itu langsung diproyeksikan sebagai ujung tombak utama dalam proyek kebangkitan Rossoneri di bawah pelatih Ruben Amorim. Ramos didatangkan dengan nilai transfer yang memecahkan rekor klub. Masih begitu, laporan Milan News menyebut investasi besar tersebut dinilai sepadan dengan kualitas yang dimiliki sang striker. Berbeda dengan perannya di PSG, Ramos kini akan mendapat kepercayaan penuh sebagai starter dan menjadi pusat serangan AC Milan. Kesempatan bermain secara konsisten di San Siro diharapkan bisa membantunya menunjukkan kemampuan terbaik. Menurut Milan News, Ramos datang dengan tekad membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pelapis, melainkan mesin gol yang mampu membawa Milan meraih hasil maksimal. Ruben Amorim juga dikabarkan telah menjadikan Ramos sebagai sosok utama dalam skema permainan tim. Kini semua mata tertuju pada Gonzalo Ramos. Dukungan penuh dari pelatih dan klub sudah diberikan. Sementara performa serta gol-golnya di lapangan akan menjadi bukti apakah ia mampu menjawab kepercayaan besar yang diterimanya. AC Milan terus bergerak di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini serang setelah mendatangkan Gonzalo Ramos dan mempromosikan Francesco Camarda. Rossoneri kini mencari gelandang serang kreatif. Menurut laporan Corriere della Sera, nama Brahim Diaz kembali masuk dalam daftar incaran Milan. Pemain timnas Maroko itu bukan sosok asing bagi publik San Siro karena pernah membela AC Milan selama 3 musim sebagai pemain pinjaman dan ikut membawa klub meraih gelar Serie A musim 2021-2022. Peluang Brahim Diaz kembali ke Milan disebut semakin besar. Jurnalis Alessandro Jacoboni mengungkapkan bahwa sang pemain kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Real Madrid dan situasinya diperkirakan tidak akan membaik musim ini. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Real Madrid dikabarkan mulai terbuka untuk melepas Brahim Diaz dengan status transfer permanen. Selain itu, gajinya yang sekitar 4 juta euro per musim masih dianggap sesuai dengan kemampuan finansial AC Milan. Masih menurut Alessandro Jacoboni, jika harus meninggalkan Real Madrid, Brahim Diaz lebih memilih kembali ke AC Milan dibanding bergabung dengan klub lain. Hal itu membuat peluang reuni dengan Rossoneri semakin terbuka. Dukungan juga datang dari pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim, di mana ia menyebut menyukai karakter permainan Brahim Diaz dan menilai sang gelandang cocok dengan skema yang sedang dibangunnya. Dengan kebutuhan AC Milan akan sosok kreator serangan dan keinginan Brahim Diaz untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, peluang transfer ini dinilai cukup realistis. Kini keputusan akhir tinggal menunggu langkah negosiasi antara kedua klub. Saga transfer Rafael Leao ke Fenerbahce memasuki babak baru. Jurnalis Turki Yagis Sabutoglu mengungkapkan isi pertemuan langsung antara perwakilan Fenerbahce dan AC Milan yang berlangsung di Milan. Menurut Sabutoglu, Fenerbahce lebih dulu membahas kesepakatan pribadi dengan kubu Rafael Leao. Pihak pemain disebut meminta paket kontrak senilai 12 juta euro dan Fenerbahce dikabarkan siap memenuhi permintaan tersebut. Setelah mencapai titik terang soal kontrak pemain, pembahasan berlanjut ke negosiasi dengan AC Milan. Awalnya Rossoneri memasang harga 60 juta euro untuk melepas winger asal Portugal itu. Fenerbahce menilai angka tersebut terlalu tinggi. AC Milan kemudian disebut bersedia menurunkan harga menjadi 50 juta euro dengan syarat ada pembayaran di muka dalam jumlah besar. Namun Fenerbahce tetap bertahan pada tawaran mereka. Menurut bocoran Yagis Sabutoglu, delegasi klub Turki datang dengan target menyelesaikan transfer Rafael Leao di angka 40 juta euro. Saat ini selisih 10 juta euro masih menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan. Nasib Rafael Leao pun kini bergantung pada keputusan AC Milan.
apakah bersedia menurunkan harga atau tetap mempertahankan valuasi sang bintang. AC Milan dikabarkan akan melakukan perombakan skuad pada sisa bursa transfer musim panas. Setelah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain pada Juni lalu, Rossoneri kini fokus menyeimbangkan komposisi tim dengan melepas beberapa pemain. Menurut laporan Corriere dello Sport yang disampaikan jurnalis Antonello Giawa, kebijakan ini bukan semata-mata untuk menjaga kondisi keuangan klub. Manajemen AC Milan juga ingin menjaga keseimbangan skuad agar jumlah pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan suasana ruang ganti tetap kondusif. Laporan tersebut menyebut AC Milan kembali menerapkan prinsip lama, yaitu tidak akan menambah pemain baru sebelum ada pemain yang dilepas. Karena itu beberapa nama mulai masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dijual pada bursa transfer kali ini. Vicky Tomori menjadi incaran Juventus, sementara Pervis Estupiñán dikabarkan semakin dekat dengan Aston Villa. Ruben Loftus-Cheek juga menarik perhatian sejumlah klub promosi Premier League, sedangkan Yusuf Fofana mulai diminati beberapa klub asal Turki. Di sisi lain, Samuel Ricci disebut masuk radar Atalanta. Santiago Gimenez menjadi target Lazio dan Rafael Leao masih terus dikaitkan dengan sejumlah klub besar asal Turki. Menurut laporan Antonello Giawa, keputusan melepas beberapa pemain akan menjadi langkah penting bagi AC Milan untuk merampingkan skuad sekaligus membuka ruang bagi pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim musim ini. Dengan bursa transfer yang masih dibuka, masa depan 7 pemain tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang terus dinantikan para pendukung Rossoneri. Luka Modric resmi tiba di Australia untuk bergabung dengan pemusatan latihan AC Milan menjelang musim 2026-2027. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, musim ini diperkirakan menjadi musim terakhir gelandang asal Kroasia tersebut sebelum mengakhiri karir profesionalnya. Meski akan berusia 41 tahun pada 9 September mendatang, Modric disebut tetap menjaga kondisi fisiknya selama liburan dan siap menjadi bagian penting dalam skema permainan pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim. Kedatangan Modric sendiri disambut meriah oleh para pendukung AC Milan dan komunitas Kroasia di Australia. Setelah mengakhiri karir internasionalnya bersama timnas Kroasia pada laga UEFA National League melawan Spanyol pada 6 Oktober mendatang, Modric akan sepenuhnya fokus membantu Rossoneri memburu trofi ke-35 dalam karirnya. Ruben Amorim juga dikabarkan menjadi sosok yang mendorong AC Milan mempertahankan Modric. Bahkan keduanya telah beberapa kali berdiskusi melalui telepon sebelum bertemu langsung di Australia. Menurut Ruben Amorim, pengalaman Luka Modric akan sangat penting bagi perkembangan para pemain muda. Ia juga menilai kemampuan sang gelandang dalam mengatur penguasaan bola akan menjadi kunci bagi filosofi permainan AC Milan musim ini. Kini perhatian publik tertuju pada musim yang diyakini menjadi last dance Luka Modric bersama AC Milan, dengan harapan sang maestro mampu menutup karirnya dengan prestasi terbaik. AC Milan masih mencari tambahan pemain untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang masuk dalam radar adalah gelandang AS Roma Mathias Sul. Menurut jurnalis Daniel Longo, pihak yang paling aktif mendorong transfer ini justru datang dari agen Sul. Mereka menilai sang pemain akan kesulitan mendapatkan banyak menit bermain di AS Roma sehingga berharap bisa pindah ke San Siro. Longo menjelaskan bahwa AC Milan memang sedang mencari pemain berkaki kiri untuk mengisi sisi kanan penyerangan. Sul dinilai cocok dengan kebutuhan tersebut, apalagi ia sudah berpengalaman di Serie A sehingga tidak memerlukan waktu adaptasi. Meski begitu, Longo menegaskan AC Milan belum mengambil keputusan untuk merekrut Mathias Sul. Rossoneri disebut masih mempertimbangkan berbagai opsi dan baru akan bergerak jika target utama mereka gagal didapatkan. Jika negosiasi dilakukan, Milan diperkirakan akan mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian. Untuk saat ini, peluang kepindahan Mathias Sul ke AC Milan masih terbuka, tetapi keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan manajemen Rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.